Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita lihat aspek perencanaan strategi pengolahan data ya. Ini merupakan bagian akhir dari aspek perencanaan dan persiapan survei statik GPS yang kita bahas. Kalau kita lihat alur utama pengolahan data survei statik GPS, setelah pengukuran baseline ya, kemudian yang dilakukan adalah pengolahan baseline ya. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, pengolahan baseline ini bisa saja dilaksanakan langsung di lapangan setelah pengukuran baseline dilakukan misalnya pada hari tersebut, malamnya bisa diolah ya langsung ya. Nah, kemudian nantinya setelah seluruh baseline dalam jaringan GPS itu diukur dan diolah, maka kemudian kalau hasil pengolahannya oke, bisa diterima, baseline-baseline tersebut kemudian dilakukan perataan jaringan ya. Di mana perataan jaringan itu nanti kita lihat ada dua, ada yang perataan jaring bebas dan ada yang perataan jaring terikat. Nah, baseline-baseline yang setelah pengolahan baseline ini tidak bisa diterima, kalau seandainya diperlukan sekali ya memang baseline tersebut harus diukur ulang ya. Tapi kalau sudah dipastikan bahwa memang pengolahan baseline-nya dengan berubah parameter dan segala macam tidak menghasilkan hasil yang baik ya. Nah itu bisa saja terjadi beberapa baseline harus diukur ulang. Tapi ya kita harapkan sih ini tidak terjadi ya. Makanya aspek perencanaan persiapan penting. Dan nanti kalau perataan jaringannya sudah beres semua, perataan jaring terikat sudah bisa diterima, maka nanti koordinat finalnya bisa kita gunakan dan kemudian bisa ditransformasikan ke datum dan sistem koordinat yang kita harapkan, kita perlukan ya. Dan kalau perataan jaringan nanti ada yang tidak bisa diterima semua, baseline-nya nanti perlu dicek lagi pengolahan baseline-nya ya. Jadi ini bisa proses ini biasanya bisa ya 1-2 kali berulang, tapi ya harapan kita sih tidak ya langsung semuanya. Dan nanti pengolahan data survei statik GPS ini biasanya menggunakan software yang namanya software tipe komersial ya. Biasanya ini juga software yang belong atau ikut dengan receiver GPS yang kita gunakan ya. Kita tidak perlu sampai menggunakan software GPS tipe ilmiah ya, karena memang survei statik biasanya ketelitian yang diharapkan adalah level milimeter ya. Kecuali kalau survei statik untuk keperluan studi deformasi dan seterusnya, nah itu mungkin lain perkara ya. Kita bisa menggunakan software GPS tipe ilmiah. Tapi ini biasanya sih kalau untuk keperluan survei pemetaan, software GPS tipe komersial cukup ya. Nah ini seperti sudah kita bahas dulu sebelumnya. Jadi untuk pengolahan baseline nanti ya kita menggunakan data fase dari 2 stasiun ya yang diamati dalam waktu yang bersamaan, kemudian diolah. Biasanya kita menggunakan data double difference fasenya untuk menentukan baseline ya, vektor baseline yang kita cari yaitu delta X, delta Y, dan delta Z ya. Dan nanti melalui suatu proses pengolahan baseline. Dan biasanya semua software GPS tipe komersial punya fasilitas untuk mengolah data fase menjadi
vektor baseline ya yang kita harapkan. Nah, kemudian setelah pengolahan baseline, semua baseline dalam jaringan itu selesai, selanjutnya kita melakukan yang namanya perataan jaringan ya. Jadi sebelum diratakan nanti kita lihat gambar di sebelah kiri ini. Ini untuk ilustrasi saja ya. Jadi kalau sebelum diratakan baseline-baseline ini belum saling bertemu lah mungkin ya. Secara geometris seperti ini ya. Tapi ini tentunya dieksagerasi, diperbesar semacam itu. Nah, nanti kalau sudah selesai perataan jaringan, maka kita harapkan semuanya itu sudah connect dengan baik ya. Jadi istilahnya ini konsistensinya tercapai dan kemudian juga kesalahan sudah terdistribusikan melalui hitung perataan yang biasanya menggunakan metode perataan kuadrat terkecil ya, least square adjustment. Jadi pada perataan jaringan ini setelah dilakukan perataan jaringan diharapkan kemudian kita mendapatkan koordinat titik-titik final ya dalam jaringan yang semua baseline-nya sudah konsisten dan kesalahannya sudah dihitung, di-manage, dikelola dengan metode perataan kuadrat terkecil ya. Dan nanti kita lihat biasanya perataan GPS ini dilakukan 2 tahap, yaitu pertama kita melakukan yang namanya perataan jaring bebas, free network adjustment, dan yang selanjutnya setelah free network adjustment-nya oke, kita kemudian melakukan perataan jaring terikat, yaitu constraint network adjustment untuk menentukan koordinat final dari seluruh titik dalam jaringan. Nah, bedanya perataan jaring bebas dan jaring terikat. Jadi pada perataan jaring bebas, jadi setelah semua baseline kita olah dan semuanya baseline sudah oke, kemudian kita menggunakan hanya satu titik tetap sebagai titik tetap dan kemudian kita melakukan perataan jaring bebas. Tujuannya ini kita ingin ngecek tingkat konsistensi dari semua baseline ya. Apakah ada baseline yang outliers ya, yang kesalahannya terlalu besar atau apa bisa kelihatan. Dan dalam perataan jaring bebas nanti kita melihat elip kesalahan garis ya dari setiap baseline ya. Jadi misalnya kelihatan di sini ada beberapa baseline yang memang elip kesalahan garisnya ya agak besar ya. Tapi kalau masih dalam toleransi ya nggak apa-apa. Jadi kalau perataan jaring bebas ini sudah oke dan kita anggap semua baseline yang sudah diukur dan diolah itu ketelitiannya relatif konsisten ya dan dalam masih toleransi kita, spesifikasi, kita lanjut dengan perataan jaring terikat. Nah, perataan jaring terikat ini menggunakan semua baseline yang tadi, yang sudah digunakan juga di dalam perataan jaring bebas. Nah, kemudian kita menggunakan semua titik ikat, titik tetap yang ada ya. Titik ikat, titik tetap yang ada, misalnya dalam hal ini ada 3, kita gunakan semua. Kemudian kita hitung perataan untuk mendapatkan nilai koordinat yang definitif ya dari titik dalam jaringan. Jadi itu 2 tahapan biasanya ya, jaring bebas, kemudian jaring terikat ya. Nah, nanti perlu kita lihat bahwa memang ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan dalam pengolahan survei statik GPS ya. Jadi di samping tadi kita mengatakan kita akan mengolah pengolahan baseline dan perataan jaringan dan kemudian kita transformasikan koordinatnya ya ke datum yang kita inginkan. Nanti yang harus difikirkan juga itu yang terutama adalah SDM-nya ya.
sumber daya manusia untuk mengolah datanya ya. Tentunya harus dipersiapkan komputer dan perangkat softwarenya, kemudian perangkat lunaknya yaitu perangkat komersialnya dan kontrol kualitasnya ya. Tapi terutama nanti yang perlu diperhatikan sekali ini masalah sumber daya manusia untuk ngolahnya. Ada yang bisa ngolah apa enggak gitu ya, yang sudah pengalaman ya. Dan nantinya ya memang yang perlu diperhatikan juga sumber daya manusia yang digunakan ini mampu menginterpretasikan dan menganalisis hasil juga ya. Jadi dia mampu mengolah data, kemudian juga mampu menganalisa ya, menginterpretasi apakah memang hasilnya sudah baik atau belum ya. Dan karena semuanya ini berbasiskan komputer ya, softwarenya juga sudah baku, dan data GPS juga sulit dimanipulasi ya, data-datanya. Jadi kalau memang nanti enaknya dengan data GPS, memang kalau datanya bermasalah, ada sesuatu yang nggak baik ya, datanya kurang baik ya, hasilnya juga nanti menjadi kurang baik ya. Jadi ini menguntungkan kita sebenarnya ya. Jadi pemberi kerja juga diuntungkan ya, tidak bisa dikelabui, dan kita juga yang melaksanakan juga untung ya. Jadi kita bisa dapat feedback kalau memang jelek ya jelek ya, dan perlu dilakukan perbaikan misalnya. Nah, nanti kita lihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengolahan data survei statik GPS ya. Tentunya nanti kalau perangkat lunak ini kita sudah katakan tadi yang komersial ya. Kalau komputer tentunya ya kalau bisa yang ya canggih lah ya, yang bisa menangani baseline yang besar dalam waktu yang cepat gitu, perataan jaringan dan seterusnya. Kemudian juga sumber daya manusia harus diperhatikan, dipersiapkan. Dan kemudian pengolahan awal di lapangan juga itu bagaimana harus juga kita pikirkan ya. Jadi tentunya juga ini SDM yang mengolah data di lapangan. Jadi di lapangan itu memang sebaiknya yang nanti tinggal diatur saja ya, apakah yang ngukur juga yang ngolah gitu ya, ataukah memang yang mengolah itu sendiri khusus ya, karena mungkin yang sudah ngukur kan udah capek kalau pulang ya, dia tinggal istirahat, dan kemudian yang mengolah datanya bisa begadang lah sampai malam ya. Kemudian juga di kantor bagaimana nanti mekanisme pengolahan datanya. Biasanya di kantor ini nanti biasanya yang tinggal hitung perataan jaringan lah ya. Yang semua pengolahan baseline kalau bisa sudah beres di lapangan, dan begitu pulang tinggal perataan jaringan ya. Dan mekanisme kontrol kualitas dari pengolahan data ya, ini kalau bisa ya memang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi dari mulai perencanaan jaringan dan segala macam ini sudah bermain ini aspek kontrol kualitas ya. Jadi kontrol quality ini harus total ya, total control quality management, dari mulai perencanaan yang di awal sekali sampai ke strategi pengolahan data ya. Nah, kalau pengolah data survei statik GPS, memang pengalaman saya sendiri sebaiknya memang ditangani oleh seorang ya S1 lah kalau bisa ya, atau mungkin kalau ada D4 yang dalam bidang geodesi, survei pemetaan yang berpengalaman lama bisa juga ya, yang sudah mengolah data survei statik GPS secara cukup, jam terbangnya lah cukup ya. Karena nanti kalau bisa SDM yang mengolah data survei statik ini punya dasar-dasar hitung perataan, statistik, sistem kerangka referensi geodesi ya, geodesi satelit, survei satelit, transformasi koordinat, sistem proyeksi peta ya.
Jadi maksudnya dia tidak hanya menjalankan software itu seperti black box ya, tapi dia paham ya. Karena mengolah data baseline dan hitung perataan juga nanti ada beberapa option yang harus dimasukkan, beberapa parameter yang harus dimasukkan oleh yang mengolah data. Nah, dia kalau dia paham, dia lebih mudah nanti ya. Dan juga pengolah datanya harus bisa menganalisis, menginterpretasi ya. Oh, kalau koordinat dapat begini, bagaimana residualnya segini, elips kesalahan garis, elips kesalahan titik, apakah sudah bagus dan segala macam ya. Jadi dia harus punya sense of interpretation dan analisis ya. Ini penting ya dalam pengolahan data survei statik GPS. Oleh sebab itu memang kalau bisa backgroundnya memadai lah ya. Memang selama ini yang mendapatkan kuliah-kuliah semacam ini ya biasanya kalau level sarjana dari teknik geodesi atau teknik geomatika atau teknik geodesi dan geomatika ya. Nah, pengolahan data di lapangan sebenarnya pengolahan data di lapangan ini bisa dua ya. Pengolahan baseline jelas bisa ya. Nah, kemudian perataan jaring bebas pun sebenarnya tidak perlu menunggu seluruh baseline ya. Jadi kita misalnya hari pertama, malam pertama kita dapat misalnya 3 baseline. Kemudian berikutnya kita dapat 7 baseline jadi 10. Nah, 10 baseline itu selama dia dimulai dari titik tetap, titik ikat, nah kita sudah mulai bisa melakukan perataan jaring bebas untuk 10 itu dulu. Nah, besoknya nambah 10 lagi, 20, kita perataan jaring bebas lagi. Nah, jadi growing gitu, kalau selama ini bagus terus ya berarti aman kan. Nanti kalau ada sesuatu yang nggak beres, bisa diselesaikan atau diukur ulang secepatnya ya. Jadi memang praktisnya di lapangan itu pengolahan setiap baseline dan juga perataan jaring bebas dari baseline-baseline yang sudah terakumulasi ya sampai hari tersebut. Dan nggak lama lah kalau komputernya, softwarenya juga memadai, biasa cepet ya untuk mengolah baseline-baseline ini. Jadi tujuannya di lapangan itu agar kita bisa mendeteksi secepat mungkin ya kalau ada ukuran baseline yang tidak baik, sehingga kalau perlu pengukuran di lapangan dapat segera dilakukan ya ininya. Nah, kalau di kantor tentunya nanti setelah kita sampai di kantor ya yang dilakukan adalah perataan jaringan bebas melibatkan seluruh baseline ya. In case kalau misalnya pas hari terakhir sudah siap-siap kembali ya biasanya belum sempat mengolah perataan jaring bebas yang melibatkan hari terakhir. Atau mungkin kalau di kantor bisa dicek kembali seluruhnya ya untuk memastikan lah minimal ya. Meskipun perataan jaring bebas seluruh baseline sudah sempat dilakukan di lapangan, kadang-kadang ada baiknya juga di kantor dicek kembali, mungkin yang ngolah beda lagi, dicek kembali oke. Kalau sudah oke, nanti kalau sudah tidak diperlukan pengolahan baseline lagi, langsung masuk ke perataan jaring terikat ya. Sehingga dapat koordinat final. Koordinat final tentunya dalam sistem WGS 84. Tapi nanti kalau diperlukan transformasi koordinat ya kadang-kadang ada pekerjaan yang dia perlu untuk di sistem koordinat proyeksi peta misalnya TM3 derajat bisa ditransformasi. Atau mungkin ada untuk keperluan tertentu justru datum WG84 ini bisa perlu dihitung ke titik-titik ke datum yang lebih lama misalnya untuk konfirmasi koordinat zaman dulu gitu ya bisa ya. Zaman dulunya ditransformasi ke WG84 atau WG84 ditransformasi balik ke sana juga bisa ya. Terserah kita lah ininya ya. Jadi biasanya pengolahan data di kantor ini untuk menentukan koordinat final lah biasanya ya. Setelah kita pulang dari lapangan ya. Nah,
Perhitungan baseline seperti saya sampaikan sebelumnya ya, itu dimulai dari titik ikat. Jadi katakanlah kalau sesi pertama kita dapat 1, 2, 3, nah ini kita olah ya langsung ya di lapangan. Kemudian begitu baseline-nya, meskipun misalnya baseline-nya baru katakanlah setengah, ya hitung perataan jaring bebas sudah bisa dimulai ya. Kalau hari pertama ini kemudian tambah lagi ya, terus ya sampai selesai ya. Jadi perhitungan vektor baseline ini dimulai dari titik ikat ya. Tentunya bisa juga dimulai dari titik ikat yang ini ya, kalau mau ya, kalau ada pengukurannya ya. Tapi kalau kebetulan kita mengukurnya memang dari titik ikat yang paling barat ini ya nggak apa-apa ya. Kalau tidak ada dari titik ikat-ikat yang lain ya. Tergantung kondisi lapangan ya, jumlah receiver, jumlah SDM dan seterusnya ya. Tapi intinya dimulai dari titik tetap sehingga pengolahan baseline bisa segera dimulai dan hitung perataan jaring bebas nanti bisa mulai dilakukan ya secara akumulatif. Nah, nanti kita lihat perangkat lunak perhitungan baseline GPS. Ada beberapa hal yang harus bisa dilakukan oleh software tersebut dan umumnya ini semua sudah bisa lah ya, tapi hanya sekedar mengingatkan. Jadi harus bisa mengolah data RINEX tentunya ya. RINEX ini Receiver Independent Exchange Format. Dan umumnya semua receiver GPS dia akan bisa memberikan data dalam format RINEX nantinya ya, softwarenya ya. Kemudian mampu melakukan pemrosesan awal ya. Misalnya ada data yang jelek dan segala macam ya. Transformasi data, normalisasi data dan seterusnya. Kemudian software harus mampu menentukan posisi absolut dengan data pseudo range. Kan ini untuk koordinat pendekatan nanti ya. Vektor baseline pendekatan perlu koordinat pendekatan. Nanti vektor baseline pendekatan dengan data triple difference fase. Nah, kalau bisa harus bisa ya. Kemudian mampu mendeteksi dan mengkoreksi cycle sleep. Kemudian mampu menentukan vektor baseline kalau ambiguitas fasenya bilangan real ya. Kemudian mampu memfikskan, menetapkan nilai ambiguitas fase dari sinyal GPS secara benar dan andal. Minimal algoritmanya ada ya. Masalah nanti apakah ambiguitasnya bisa difix atau tidak ya tergantung ya. Kemudian mampu menentukan vektor baseline dengan ambiguitas fase bilangan bulat, fixed solution ya. Kemudian juga mampu menghitung koreksi troposfer, ionosfer. Ada opsinya lah dia ya, untuk data GPS satu frekuensi dan juga model-model troposfer ya. Mungkin dia punya Hopfield, Sastamoinen, macam-macam ya, Nil atau apa ya. Kalau bisa ada pilihan-pilihannya. Dan tentunya kita harapkan juga mampu mengkombinasikan ya, mengkombinasi linearkan sinyal-sinyal L1, L2, dan L3 ya, kalau kasus GPS. Bisa juga kombinasi bebas ionosfer ya. Bisa juga kombinasi-kombinasi yang lain kalau ada ya lebih bagus ya. Dan yang penting nanti vektor software perhitungan vektor baseline ini juga kalau bisa dia punya kemampuan visualisasi analisis hasil yang baik ya. Bisa menampilkan gambar residual, bisa menampilkan elips kesalahan titik, elips kesalahan garis ya, bisa memplot jumlah data yang ada cycle sleep-nya dan segala macam ya. Jadi dia punya kemampuan analisis visualisasi yang baik ya. Dan gambar-gambarnya bisa di-download, bisa di-print dan segala macam ya. Bisa di-save gitu ya. Jadi biar
untuk analisisnya lebih baik lah yang diharapkan ya. Dan umumnya sudah banyak lah sekarang ya software-software yang semacam ini ya. Dan juga ya kalau bisa dia bisa menampilkan yang informasi-informasi lain yang kita inginkan ya. Misalnya kita ingin tahu jumlah data yang kepake berapa persen, yang kebuang berapa, yang outliers ya. Kemudian satelit-satelit yang teramati sama periodenya ya, ada bar chartnya dan segala macam. Kita juga kadang-kadang perlu untuk nilai-nilai GDOP, PDOP ya, sama grafiknya. Kadang-kadang kita ingin tahu jumlah cycle slip berapa sih yang terdeteksi, yang berhasil dikoreksi berapa gitu ya. Dan yang penting juga ini indikator sukses tidaknya penentuan ambiguitas fase ya. Nah, ini juga perlu untuk analisis nantinya. Kemudian kita juga biasanya perlu nilai definitif dari vektor baseline berikut matriks varian covariance ya. Jadi harus jelas lah ya angka-angkanya dan seterusnya. Kemudian juga grafik-grafik residual dan segala macam. Dan informasi-informasi pendukung lainnya ya yang kita harapkan ya. Semakin lengkap semakin bagus ya. Dan kalau bisa ya harus user friendly lah ininya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk perangkat lunak perataan jaringan GPS ya. Nah, ada beberapa karakteristik yang kita harapkan dari perangkat lunak jaringan GPS ini. Yang pertama, kalau bisa mampu menangani baseline dalam jumlah yang besar ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengolah sampai ratusan baseline dalam hitung perataan jaringan tentunya akan sangat baik ya. Kemudian punya kemampuan editing baseline yang andal dan user friendly ya. Kadang-kadang bagus juga sih ada software yang kita bisa run gitu jumlah besar. Kita tahu misalnya ada baseline yang indikator kualitasnya jelek misalnya. Apakah ukuran dari elips kesalahan garisnya terlalu besar. Nah, misalnya kita bisa klik untuk menghilangkan, kemudian kita rerun gitu ya. Jadi lebih mudah ya. Jadi kalau bisa tinggal klik and run ya, atau cut paste dan seterusnya ya. Kalau bisa editingnya itu based on graphic visualization ya. Jadi kita lebih mudah ya. Dan umumnya software zaman sekarang tuh sudah seperti itulah ya. Jadi udah nggak ada masalah ya. Kemudian tentunya mampu melakukan hitung perataan jaring bebas, jaring terikat, kuadrat terkecil ya. Itu tuh sudah by default lah ya. Dan tentunya kalau bisa transformasi datum ke berbagai datum yang diinginkan juga sudah tinggal ada pilihannya ya. Kita user nggak perlu menentukan lagi parameter transformasinya kalau bisa ya. Pilihannya banyak maksudnya ya. Kemudian juga kalau kita mau transformasi ke sistem proyeksi peta, mau UTM, TM3, polyadder, yang lain-lain itu udah tersedia semua ya. Jadi tinggal pilih ya, choose and click and run gitu ya. Dan juga kita pengennya sih ada analisis statistik dan segala macam yang mudah ya. Dan punya kemampuan menampilkan data secara grafis dengan baik lah ya. Karena zaman sekarang ini penampilan visualisasi, analisis ya, kemudian yang user friendly itu dan enak dipandang gitu ya, secara grafis juga bagus, manis gitu ya, dan bisa di ekspor, di save ke berbagai format misalnya ya, JPEG dan segala macam itu akan sangat menarik ya. Jadi ini yang kita harapkan dan tentunya zaman sekarang ini saya lihat memang software perataan GPS itu semakin menarik lah ya dan user friendly. Kemudian juga
kita pengen informasi-informasi yang misalnya indikator kualitas data ukuran ya, satu baseline terhadap baseline lain. Kita juga ingin tahu semua baseline, nilai semua baseline setelah hitung perataan ya, termasuk koreksinya, residualnya, kemudian juga statistiknya ya, visualisasinya dan seterusnya. Dan juga tentunya kita ingin koordinat itu ada listnya, kalau bisa sudah dalam bentuk tabel yang baik gitu ya, rapi gitu ya. Dan itu bisa di save atau diekspor ke berbagai format yang kita inginkan lah ya. Dan juga harus komplit kalau bisa, matrik varian kovariansnya ada, sehingga nanti kalau kita perlu analisis lebih dalam ya sudah tersedia ya. Jadi hasil-hasil analisa statistik terhadap parameter hasil perataan itu kalau bisa juga komplit lah. Dan kalau bisa ada pilihannya ya, kita bisa milih dan seterusnya apa yang ditampilkan dan seterusnya. Tentunya elip kesalahan titik, elip kesalahan garis juga bisa juga disajikan dengan bagus ya, kalau kita inginkan, kalau kita minta ya. Umumnya sih sudah ada semua lah ya. Bahkan ada yang lebih dari ini mungkin ya. Nanti kalian coba aja lihat-lihat ya ininya. Nah, ini beberapa contoh perangkat lunak komersial dari survei statik GPS ya. Nanti kalian bisa browsing ini. Ini software komersial yang ada. Dan yang menariknya nanti software-software yang komersial yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan receiver ini, dia bahkan bisa sudah terintegrasi dengan pengolahan data survei terrestris ya. Jadi misalnya kalau dalam suatu kawasan ada pengukuran survei menggunakan GPS, GNSS, tapi ada juga pengukuran menggunakan total station atau bahkan terrestrial laser scanner, macam-macam itu bisa dikombinasikan sekarang ya. Itu bagusnya sekarang ya. Jadi survei-survei berbasiskan pengamatan satelit juga bisa diintegrasikan dengan survei-survei yang terrestris ya, dan kemudian diolah bersama-sama ya. Ini menarik terus terang ya. Misalnya receiver Leica, dia punya software yang namanya Leica Infinity ya. Ini websitenya di sini. Dan ini ada tampilannya ya, Leica Infinity Survey Software dia Pak ya. Jadi menggabungkan tidak hanya GNSS tapi juga data-data terrestrial survey. Kemudian kalau Trimble namanya Trimble Business Center. Kadang-kadang disingkat TBC ya. Ini websitenya dan saudara bisa berkunjung lah ya, bisa melihat-lihat nanti karakteristiknya. Kemudian kalau receivernya Sokia, dia namanya Spectrum Survey Suite ya. 3S ini ya, S3, SSSS. Bisa lihat nanti ini ada keterangan produknya. Kemudian kalau receiver Novatel itu dia namanya Novatel Connect ya. Juga ada di sini websitenya, saudara bisa lihat karakteristiknya ya. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu ditekankan di sini, setelah semua aspek perencanaan ini selesai ya, dilakukan, dipersiapkan, nanti harus dituliskan atau ya dituliskan dalam suatu dokumen perencanaan ya. Survei statik GPS harus difinalkan karena nanti secara operasional ini nanti dokumen perencanaan ini digunakan sebagai basis untuk pelaksanaan survei GPS di lapangan ya berikutnya. Jadi oleh sebab itu harus tertulis ya. Jadi kalau bisa semua orang yang terlibat nanti memegang dokumen perencanaan ini. Jadi setelah kita merencanakan, mempersiapkan semua aspek ya,
dari mulai peralatan, geometri pengamatan, strategi pengolahan data. Nah, itu selanjutnya dituliskan ya dalam suatu dokumen perencanaan yang baik ya, dan kemudian mudah dipahami ya. Kalau kemudian dokumen perencanaannya mau dijabarkan dalam SOP-SOP yang ini juga boleh ya. Tapi minimal dokumen perencanaan ini harus lengkap, detail, dan mudah dipahami ya oleh yang terlibat nantinya dalam pelaksanaan survei GPS di lapangan ya. Dan nanti penyusunan finalisasi dokumen ini sendiri ya, kita informasi-informasi perencanaan kita kumpulkan semuanya, kita siapkan ya. Kemudian perencanaan awal yang sudah kita, dasar teorinya kita sudah sampaikan, dari mulai peralatan ya, perencanaan peralatan, kemudian geometri pengamatan, strategi pengamatan, kemudian juga strategi pengolahan data ya. Kemudian tentunya kita harus melakukan reconnaissance, peninjauan lapangan, dan juga nanti geometri jaringan survei statik GPS ini harus difinalkan lah ya. Dan geometri yang final itu nanti juga masuk ke dalam dokumen perencanaan bersama dengan hal-hal lainnya yang sudah dipersiapkan ya. Nah, jadi kemudian dengan dokumen perencanaan ini kita bisa ke lapangan untuk sebagai basis pelaksanaan survei GPS nantinya ya di lapangan. Nah, sebagai akhir dari tahapan perencanaan dan persiapan survei GPS ini, saudara ada 2 tugas ya. Jadi yang pertama ini saudara diminta menghitung jumlah sesi minimum dan gambarkan baseline yang diamati tersebut. Kan ada rumusnya ya, yang R min M dan segala macam itu yang kita sampaikan di kuliah ya. Nah, coba ini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau saudara menggunakan, ini ada 15 titik, kalau mengamati pakai 2 receiver GPS, itu jumlah sesi minimumnya berapa ya? Dan jumlah baseline yang diamati berapa? Dan coba saudara tarik ya, gambarkan baseline yang diukur itu mana ya. Kalau 2 receiver misalnya kan cuma ya harus satu-satu ya. 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi, terus saja ya. Nah, kemudian itu kasus pertama. Kemudian kasus ketiga juga saudara hitung jumlah sesi minimumnya berapa pakai rumusnya ya. Dan juga hitung baseline minimumnya berapa. Nah, kemudian gambarkan ya baseline yang diamati itu. Yang sudah tadi dihitung baseline minimumnya, coba saudara gambar mana saja. Kemudian kalau 4 receiver bagaimana? Hitung lagi jumlah sesi minimum, baseline minimum, sama gambarkan ya baseline tersebut yang mana ya. Kemudian kalau 5 bagaimana ya. Nah, kemudian coba saudara berkunjung ke websitenya semua software ini. Coba saudara dengan pemahaman saudara sudah jelaskan karakteristik dan kemampuan dari perangkat lunak tersebut. Tapi dari penjelasan websitenya saja ya, karena kan saudara belum pernah pakai ya. Nah, itu tugasnya 2, waktunya biasa ya 1 minggu ya. Dan nanti minggu depan kita masuk ke topik pengumpulan datanya ya. Jadi itu kuliah kita untuk pertemuan kali ini.